Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-34, juga menjadi penutup tahun liturgi C. Dalam penutupan tahun liturgi C ini, kita merayakan Hari Raya Kristus Raja. Bacaan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai dengan 43. Kutipan ini mengisahkan peristiwa penyaliban Yesus dan dialog Yesus dengan dua orang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Dalam peristiwa penyaliban Yesus, sebetulnya ada tiga orang yang berkomentar, atau tiga kelompok orang yang berkomentar. Yang pertama, dari para pemimpin agama. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Yang kedua, para prajurit. Mereka juga mengatakan, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Dan yang ketiga, penjahat yang di sebelah kiri Yesus. Dia mengatakan, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tiga kelompok orang ini menantang atau menggoda Yesus agar Yesus berhenti dari penderitaannya dengan menyelamatkan diri, turun dari salib. Dan mereka ini ingin melihat, ingin menonton bukti yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Disinilah si iblis, setan, datang merayu Yesus, menggoda Yesus, supaya Yesus tidak meneruskan karya penebusannya sampai wafat di salib, tapi berhenti di tengah jalan, turun dari salib. Namun keinginan mereka tidak menggoyahkan niat Yesus. Yesus sudah memutuskan bahwa dia akan meminum piala sampai tuntas. Sementara itu, penjahat yang di sebelah kanan, dia menyadari situasinya. Dia menyadari bahwa dia orang berdosa. Dia layak untuk dihukum. Maka dia memohon kepada Yesus agar Yesus ingat akan dirinya ketika Yesus berada di Firdaus. Inilah doa pemungut cukai yang datang ke bait Allah bersama dengan orang Farisi. Dia hanya bisa menebah dada dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Dan Yesus mengatakan, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Inilah sikap si penjahat yang di sebelah kanan Yesus. Dia menyadari dan mengakui dirinya orang berdosa, dan dia membutuhkan Yesus. Ketika Yesus dalam kemuliaan di Firdaus, yang mengherankan, Yesus langsung menjawab permohonannya. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Sedangkan kepada penjahat yang di sebelah kirinya, Yesus tidak mengatakan apa-apa. Karena
dia sudah memilih untuk tidak percaya kepada Yesus. Bahkan teguran dari sesamanya, sesama penjahat, tidak dia dengarkan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin ada yang bertanya, mengapa pada hari raya Kristus Raja yang kita renungkan adalah peristiwa Yesus disalib? Apa hubungannya? Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, disinilah persis kita menemukan paradoks antara apa yang dipikirkan oleh Allah dan apa yang dipikirkan oleh manusia. Yesus adalah Raja, bukan karena dia duduk di atas tahta dan memakai mahkota dari emas. Yesus adalah Raja karena dia selalu berada di depan, sebagai yang memimpin, sebagai yang memberi contoh, sebagai yang memberi arahan. Yesus adalah Raja justru karena dia tidak ingin ada satupun manusia yang hilang. Yesus adalah Raja karena dia ingin semua orang selamat dan dia menemani setiap orang. Maka yang tersesat dicari, yang hilang ditemukan kembali. Inilah Sang Raja. Dia Raja yang tidak membiarkan orang berada sendirian dalam situasi bahaya. Tuhan dimuliakan sebagai Raja karena dia peduli dengan kehidupan kita manusia. Peristiwa inkarnasi bukan peristiwa Tuhan yang nitis pada salah seorang manusia pilihan. Bukan seperti itu. Inkarnasi adalah Tuhan hadir sebagai seorang manusia yang mengerti kelemahan manusia dan peduli terhadap keadaan manusia. Allah sungguh-sungguh menjadi manusia dan dia menjadi yang terdepan untuk menuntun semua orang supaya mereka tidak tersesat, supaya kita tidak hilang. Selama 1 tahun ini kita telah merenungkan Injil Lukas dan kita merasakan bagaimana kepedulian Allah kepada manusia tampak dalam diri Yesus dan diajarkan oleh Yesus. Kepedulian Yesus terhadap orang yang sakit kusta, sabda pengampunan Yesus kepada pendosa, pengajaran Yesus tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, perumpamaan-perumpamaan tentang talenta, orang yang berhutang, kehidupan kekal, dan sebagainya. Semua mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang peduli terhadap penderitaan dan pergumulan manusia. Allah hadir di tengah manusia sebagai yang memahami keterbatasan manusia dalam kehidupannya. Oleh karena itu, Warta Injil hari ini mengajak kita, pertama, supaya kita menyadari diri bahwa kita ini orang berdosa yang membutuhkan penebusan. Yang kedua, kita harus berani membiarkan diri dibimbing, dituntun, diarahkan oleh Yesus. Dialah Raja
yang berjalan di depan dan kita mengikutinya di belakang. Kita percaya Raja yang memimpin kita ini tidak akan mencelakakan kita, tapi sebaliknya Dia akan membawa kita kepada keselamatan. Kita ingin berjalan di jalan yang benar. Kita sadar kita ini hilang arah. Kita ingin kembali ke arah yang benar. Kita tidak sendirian, tetapi kita ditemani oleh Sang Raja yang menunjukkan jalan keselamatan kepada kita. Marilah kita mengikuti Kristus, Sang Raja yang menuntun kita kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.